Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Keluarga Xmood. Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat selalu, dalam kondisi penuh keberkahan dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Jadi di sore hari ini kami Keluarga Xmood akan membuat video tentang cara memasang mulsa di dua bedengan yang akan kami pakai untuk uji coba penanaman dengan menggunakan mulsa ya teman-teman. Ini akan menggunakan pupuk yang belum matang. Jadi ini ya teman-teman, karena pupuk kita yang kemarin kita fermentasi belum matang, ini masih tahap proses fermentasi, menunggu matangnya. Jadi kalau kita nunggu pupuk yang kita fermentasi itu ya kelamaan, nanti kita nggak tanam-tanam yang di sini, yang dua bedengan ini. Jadi strateginya ini, pupuk sengaja kita sebar yang masih mentah ini ya teman-teman, kita sebar langsung ke di atasnya bedengan ini. Kemudian akan kita tutup langsung dengan plastik mulsa ini yang sudah kita siapkan. Nah, plastik mulsa nanti akan kita tutupkan langsung di sini di sepanjang gulutan yang sudah kita kasih pupuk ini dan sudah kita siram pakai cairan fermentasi ini E4 ya, campur dengan gula dan air. Nanti setelah itu kita tutup dengan mulsa ini. Tentunya mulsa yang belum ada lubangnya ya teman-teman. Jadi mulsanya masih mulsa asli yang belum ada lubangnya. Jadi istilahnya kalau bahasanya orang Jawa bilang itu ngiras-ngirus dipakai mulsa, ngiras-ngirus dipakai untuk penutup proses fermentasi. Jadi kalau pakai plastik dia akan lebih rapat, lebih kedap, proses fermentasinya harapannya semakin bagus. Dan nanti setelah usia 2 minggu atau paling cepat seminggu lah, karena ini komposisi fermentasinya kita bikin sesuai dengan SOP yang ada di botol E4. Jadi harusnya 1 minggu itu sudah jadi teman-teman ya, maksimal 10 hari lah. Sudah kita siapkan bibit juga, jadi ini nanti langsung kita tutup dengan mulsa. Setelah seminggu, maksimal 10 hari atau 20 hari atau 15 hari, 2 minggu, nanti baru akan kita lubangi sesuai dengan jarak tanam yang akan kita kehendaki. Di sini nanti akan kita bikin jarak tanam ya kurang lebih 30 kali 30 atau 40 kali 30 plus minus lah ya. Nanti kalau cukup ya kita bikin 30-30 enggak apa-apa sepanjang sana nanti, karena bibit yang kita tanam kan masih kecil-kecil. Di seperti ini istilahnya, ini pasang mulsa ngiras-ngirus fermentasi. Ceritanya begitu, sambil menyelam minum air ceritanya. Soalnya ya gimana lagi, karena pupuknya belum matang, belum jadi ya. Sedangkan kita harus segera masang mulsa karena ini sudah mulai musim hujan terus. Kalau kita nggak segera pasang mulsa, nunggu pupuk matang ya kelamaan. Lagian juga ini cuma bikin 2 bedengan, nggak bikin banyak teman-teman. Insya Allah aman-aman jaya. Nanti setelah 10 hari atau paling cepat seminggu, paling lama 2 minggu, nanti baru kita lubangi dengan jarak tanam yang kita kehendaki. Bibitnya langsung kita masukkan ke tiap lubang yang sudah kita lubangi. Oke teman-teman, ini sekilas info, sekilas cerita dari kami Keluarga Xmood tentang cara tanam kami untuk menggunakan teknik penanaman pakai mulsa, khususnya untuk uji coba di lahan tanpa naungan. Ya tentunya di sini tujuan kami bukan apa-apa ya teman-teman. Tujuan kami di sini untuk mencari ilmu, berbagi ilmu. Kira-kira kalau hal yang baik ini nanti bisa bagus hasilnya, maka teman-teman semua akan Mas, apa nih? Gak apa-apa. Jadi apa namanya, tujuan kami seperti itu ya teman-teman. Ilmu yang kami pelajari, ilmu yang kami dapat, pengalaman yang akan kami peroleh ini tentunya akan menjadi bahan pembelajaran khususnya kami sendiri, dan secara umum bisa kita bagi untuk kemanfaatan bersama. Artinya apa, kalau memang yang seperti sistem ini bagus, berarti bisa praktekkan di lokasi teman-teman semuanya, di lahan-lahan teman semuanya. Karena apa teman-teman, setiap lahan, setiap daerah itu mempunyai karakteristik masing-masing, baik itu dari karakteristik tanahnya, kemudian karakteristik lingkungannya, cuacanya, kelembapannya, karena berkaitan dengan DPL ya, atau
ketinggian lokasi lahan masing-masing setiap daerah. Artinya di sini nanti humidity-nya lain-lain, kelembabannya lain-lain. Apalagi untuk daerah yang ada naungannya, ada yang tanpa naungannya. Nah, di sini nanti kan karena di sini tidak ada naungannya di lokasi kami, otomatis di sini nanti akan membedakan hasil tanam sama-sama di lokasi yang tanpa naungan dengan memakai mulsa dan tanpa pakai mulsa. Artinya apa teman-teman? Kalau yang pakai mulsa kan matahari yang mengena di lokasi tanah-tanahnya, tempat hidupnya umbi porang kita ini, paparan sinar mataharinya tidak seperti yang langsung di lahan yang tanpa naungan atau yang tanpa mulsa. Otomatis di sini nanti pasti ada perbedaan dari sisi besar kecilnya umbi, itu pasti harusnya, karena matahari dia mempunyai manfaat atau kandungan-kandungan nutrisi yang mungkin pakar-pakar teman-teman yang lebih paham. Ya, tentunya matahari itu otomatis mempunyai kontribusi terhadap perkembangan umbi porang. Nah, porang yang tanpa naungan dan memakai mulsa sama porang yang tanpa naungan yang tidak pakai mulsa, ini nanti otomatis akan ada sedikit perbedaan hasilnya atau ukuran besar kecilnya. Itu nanti ada perbedaannya. Nah, itu yang kami sebut sebagai ilmu ya teman-teman. Nah, di sisi lain kalau yang pakai mulsa seperti yang kemarin review di video sebelumnya, kalau pakai mulsa itu tentunya menghemat tenaga kerja terkait dengan proses penyiangan. Jadi kita nggak perlu sering-sering menyiangi, membayar orang untuk menyiangi, membuat kebersihan gulma di setiap gulutan. Di sisi lain, kalau kita pakai mulsa mungkin kita tidak perlu menyiangin ini, tapi kondisi tanah yang tidak dipaculi atau dicangguli ini otomatis tingkat kegemburannya juga lain ya. Nah, kalau yang di lokasi tanpa mulsa otomatis dia sering dicangguli, dibersihkan. Nah, ini mungkin tanahnya otomatis jadi lebih gembur. Nah, kalau jadi lebih gembur otomatis kan apakah ini nanti juga membuat umbi porang semakin nyaman, semakin senang tinggal di situ, semakin pertumbuhannya semakin besar, semakin bagus. Sedangkan kalau yang di sini dia tidak terganggu gulma sama sekali, nutrisinya tidak direbut oleh gulma. Nah, otomatis juga ada poin plusnya, tanaman umbi porang kita ibaratnya makanan satu piring dimakan dia sendiri. Kalau yang di lokasi lahan tanpa mulsa, nutrisi atau makanan satu piring tapi direbut sama beberapa orang dengan asumsi kalau kita telat dalam proses penyiangan. Tapi kalau penyiangannya rajin, cepat, tidak sampai liar tanaman gulmanya itu berkembang, otomatis ya efektif juga teman-teman. Cuma namanya manusia ini kan beda-beda kita ya. Namanya petani, pekebun ini kan beda-beda karakternya kita. Ada yang karakternya rajin, ada yang karakternya agak malas-malas, ada yang karakternya kurang semangat, ada yang semangatnya di awal nanti di tengah agak kendor. Nah, itu normal, namanya manusia ya seperti itu kita. Nah, otomatis di situ nanti yang akan membedakan hasil tiap-tiap petani porang. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan semangat yang berkobar, semangat yang kuat, yang senantiasa istiqomah dalam berjuang ya, berjuang khususnya dalam bersemangat budidaya tanaman porang ini, sehingga harapannya nanti di tahun 2021 nanti kita semua teman-teman petani porang bisa mulya bebarengan, istilahnya slogannya teman kita Pak Joko Jepon itu kan selalu bilang mulya bebarengan, artinya kita bisa sukses, berkembang, berhasil usahanya secara bersama-sama. Ini ya teman-teman, proses pemasangan mulsa di dua bedengan yang kami bikin untuk contoh nanti perbandingan antara yang dimulsa dan yang tidak dimulsa untuk bahan pembelajaran bersama. Jadi ini cara kami masang mulsa dan cara kami menutup mulsa seperti ini teman-teman. Mungkin ada sebagian teman yang lain ditutup mulsanya, yang bagian bawah mulsa sini masih kelihatan tanahnya. Kalau cara kami ini agak berbeda, jadi kami memang mengcover total keseluruhan bedengan atau gulutan
tanpa terlihat sama sekali paritnya ya teman-teman. Jadi paritnya benar-benar di luar ini plastik. Jadi plastik ini benar-benar menutup lokasi bedengan. Artinya apa? Di sini tanah yang dipakai untuk kita nanam nanti benar-benar tertutup rapat oleh mulsa ya teman-teman. Jadi benar-benar kedap, benar-benar gulma nanti tidak akan bisa tumbuh, dan pupuk-pupuknya tidak menguap. Air juga tidak gampang menguap dari dalam plastiknya di dalam tanahnya karena dia terlindung oleh mulsa yang kita tanam. Ini kami lakukan mencontoh seperti pertanian di Jepang seperti ini. Jadi benar-benar tertutup rapat mulsanya, sama sekali dia tidak terlihat tanah bedengnya. Jadi tanah yang ditutup oleh mulsa benar-benar full tertutup rapat oleh mulsa, sama sekali tidak nongol tanahnya. Jadi seperti ini ya teman-teman cara kami memasang mulsa. Alhamdulillah selesai juga ini. Alhamdulillah suara geluduk petir menggelegar. Oke, selesai sudah kita pasang 2 mulsa dan kita tutup benar-benar rapat-rapatnya. Ini Pak Deyono. Bringose kurang mati. Oke, sip. Oke, teman-teman semuanya. Sementara video kami sekian dulu. Cukup singkat mungkin video kami ini. Ya bukan singkat ya, ini durasinya kayaknya hampir 10 menit. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi tambahan pembelajaran ilmu untuk kita semuanya. Mudah-mudahan bisa memberikan senantiasa manfaat yang baik, bisa berkembang maju bersama. Terima kasih untuk semuanya. Salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga Exmood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.